warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, minggu lalu kita sudah membahas tentang jaringan pada tumbuhan dan pertemuan kali ini kita akan membahas jaringan pada hewan. Nah, kali ini kita dipertemukan dengan tatap muka seperti ini. Minggu lalu kita via online, sekarang kita via offline. Nah, yang akan dibahas pada pertemuan kali ini yaitu pengertian jaringan hewan, struktur jaringan hewan, dan fungsi jaringan hewan. Next. Nah, sel-sel yang memiliki fungsi dan bentuk yang sama itu akan berkelompok, dan kelompok sel yang memiliki fungsi yang sama disebut dengan jaringan. Next. Nah, struktur jaringan pada hewan itu terdiri dari jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Nah, pada jaringan epitelium itu merupakan jaringan pembatas dan pelapis yang menyelubungi atau melapisi permukaan organ, rongga, dan saluran baik di luar maupun dalam tubuh. Nah, karena letaknya yang ada di permukaan, sehingga jaringan epitel ini tugasnya berfungsi sebagai pelindung. Nah, jika pada tumbuhan itu jaringan pelindungnya disebut dengan jaringan epidermis, tetapi pada hewan maupun manusia jaringan pelindungnya itu disebut dengan jaringan epitelium. Next. Nah, fungsi lain dari jaringan epitelium ini itu mempunyai fungsi lain sebagai alat ekskresi. Nah, misalnya kelenjar kuda yang menghasilkan enzim petialin. Kemudian berfungsi sebagai filtrasi pada ginjal dalam proses pembentukan urin, dan jaringan epitel juga berfungsi sebagai salah satu alat ekskresi, misalnya pada permukaan kulit. Kemudian usus halus juga tersusun atas jaringan epitel, sehingga jaringan ini berperan dalam proses absorpsi. Nah, next. Nah, ciri-ciri jaringan epitelium itu ada 3. Yang pertama, tersusun rapat sehingga hampir tidak ada ruang antar sel. Kemudian tidak mengandung pembuluh darah, dan yang terakhir memiliki kemampuan regenerasi cukup tinggi. Kemudian ada jaringan ikat yang merupakan salah satu jenis jaringan penyusun tubuh hewan yang berfungsi mengikat dan menjaga struktur jaringan lain di sekitarnya. Jadi jaringan ikat ini atau jaringan penyambung ini itu berfungsi menghubungkan dengan jaringan atau organ lainnya. Next. Nah, jenis-jenis jaringan ikat ada yang disebut dengan jaringan adiposa atau jaringan lemak. Kemudian ada jaringan tulang rawan atau kartilago. Kemudian ada jaringan tulang sejati, jaringan darah, jaringan ikat padat, dan jaringan ikat longgar. Kemudian ada jaringan otot yang merupakan jaringan yang terdiri atas serabut-serabut otot yang tersusun atas sel-sel otot yang dibungkus oleh membran sarkolema. Ada yang tahu apa membran sarkolema? Tidak. Membran sarkolema ini sama dengan membran plasma. Oh, iya, Bu. Ya. Next. Nah, jenis-jenis jaringan otot ada otot jantung, ada otot lurik, dan ada otot polos. Next. Jaringan saraf. Nah, jaringan saraf merupakan jaringan yang membentuk sistem saraf yang berfungsi menerima dan meneruskan rangsangan serta mengatur berbagai macam fungsi di dalam tubuh kita atau di dalam tubuh hewan. Nah, next. Nah, jenis sel saraf itu ada 3. Neuron yang pertama, neuron sensori, itu menyampaikan rangsangan dari organ penerima rangsang atau reseptor itu kepada sistem saraf. Nah, kemudian ada yang disebut dengan neuron intermediate, yang dimana membentuk mata rantai dan terdapat di dalam sistem saraf pusat. Nah, dirangsang oleh impuls dari neuron sensori atau dari neuron intermediate lainnya.
sampai di sini.